Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, pada channel Inan Kito. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita mulai pada materi kali ini, jangan lupa untuk selalu berdoa dan cari tempat posisi yang nyaman, aman, dan pastinya terdapat sinyal yang bagus. Dan saya memohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Kompetensi dasar pada materi ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Dan kalian dapat juga memahami komposisi utama penyusunan sel. Selain itu, kalian dituntut untuk membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Baiklah, yuk kita bahas materinya. Apa itu sel? Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Saya ulang lagi, sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihat sel, harus dibantu dengan mikroskop. Penemuan pertama kali dilakukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke memotong jaringan busa. Dia melihat ada kotak-kotak seperti sarang lebah atau bolongan-bolongan seperti penjara. Nah, bolongan ini mereka atau Robert Hooke katakan sebagai sel. Struktur sel seperti yang tampil pada layar kalian. Di sebelah kiri kalian itu ada gambar sel hewan, sedangkan sebelah kanan itu ada gambar sel tumbuhan. Organel-organel yang terdapat pada sel hewan, yang pertama ada nukleolus, ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Sedangkan organel-organel penyusun dari struktur, organel-organel penyusun struktur sel tumbuhan ada nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dinding sel, membran sel, dan kloroplasma. Nah, struktur sel secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada membran sel atau sering disebut dengan membran terluar pada sel. Membran sel ini pada tumbuhan dikenal dengan dinding sel. Nah, jadi dinding sel ini hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian ada bagian sitoplasma. Bagian sitoplasma ini terdapat organel-organel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, sentrior, mitokondria, dan kloroflas. Sedangkan bagian inti sel atau
otak dari sel itu sendiri ini dibagi menjadi dua macam. Ada inti sel prokaryotik dan inti sel eukaryotik. Bedanya, inti sel prokaryotik ini inti sel yang belum memiliki membran inti selnya. Sedangkan inti sel eukaryotik itu di mana sudah memiliki membran. Organel-organel penyusun sel tersebut bisa kita bahas fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, membran sel atau selaput sel. Itu berfungsi untuk melakukan pertukaran zat, baik itu zat berupa oksigen, makanan, sisa metabolisme, atau berfungsi sebagai pelindung dari sel. Yang kedua ada inti sel atau sering disebut nukleus. Ini sebagai otaknya sel yang berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga ada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel seperti ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, mitokondria, tempat respirasi sel, sehingga di mitokondria ini diproduksinya energi. Yang ketiga, ada badan Golgi yang berfungsi sebagai tempat ekskresi. Yang keempat, ada RE atau retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat rekresi protein dan lemak. Yang kelima, ada vakuola. Nah, vakuola ini dibagi menjadi dua. Ada vakuola berdenyut, ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran. Dan ada vakuola makanan yang berfungsi tempat pencernaan serta tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yang keenam, yaitu ada kloroflas. Kloroflas ini tempat menyimpan zat warna. Kloroflas ini berfungsi tempat fotosintesis. Biasanya kloroflas banyak ditemukan pada organ-organ daun. Bentuk sel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel organisme multiseluler, ada sel organisme uniseluler. Nah, sel organisme multiseluler ini terdapat pada makhluk hidup tingkat tinggi. Sehingga organel multiseluler ini terdapat biasanya di sel lemak, sel darah, sel saraf, dan pada sel-sel tumbuhan. Sedangkan sel organisme uniseluler atau bersel satu itu terdapat pada hewan-hewan yang tingkat rendah. Dapat ditemukan pada organisme seperti Vorticella, Euglena, Paramecium, dan amuba. Jika sel-sel tadi bergabung menjadi sebuah jika sel-sel itu bergabung, dia akan membentuk sebuah yang dinamakan dengan jaringan. Nah, jaringan ini sendiri kita bagi menjadi dua, ada jaringan pada tumbuhan dan ada juga jaringan pada hewan. Yuk kita bahas jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini melapisi permukaan akar, batang, daun. Biasanya jaringan epidermis ini tersusun rapat dan berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini yaitu jaringan yang selalu mudah karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya, dapat ditemukan pada embrio, ujung akar, ujung batang, dan pada jaringan kambium.
Yang ketiga ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Di mana xilem dan floem ini mempunyai fungsi yang berbeda. Xilem mempunyai fungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan kalau floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong yaitu jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang dindingnya menebal dan keras. Misalnya bisa ditemukan pada kulit biji. Nah, kalau teman-teman mau membuktikan, silakan cek pada kulit biji salak. Itu sangat keras karena itu disusun oleh jaringan-jaringan penyongkong. Yang kelima ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan, dan pada daun parenkimnya yaitu jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Biasanya bagian-bagian parenkim ini pada daun itu banyak mengandung klorofil. Kita lanjut, yang berikutnya jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan ini yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini seperti jaringan epitel kubus berlapis tunggal. Ada jaringan epitel silindris berlapis banyak. Ada jaringan epitel silindris berlapis tunggal. Ada juga epitel silindris bersilia. Ada epitel pipi berlapis banyak. Ada epitel pipi berlapis tunggal. Untuk memahami lebih lanjut tentang jaringan epitel ini, mungkin kita akan bahas pada materi-materi berikutnya. Kita akan bahas secara detail. Kita lanjut dulu. Selanjutnya yaitu ada jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong pada hewan ini ada jaringan tulang rawan yang biasanya terdapat pada daun telinga atau di ujung ruas-ruas tulang. Ada jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan getah bening. Kita masih di jaringan pada hewan, ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot jantung, otot rangka atau dikenal dengan otot lurik, dan ada otot polos. Nah, secara cara kerjanya, otot jantung ini dia mempunyai respon yang lambat tapi tidak cepat lelah. Sedangkan otot rangka ini mempunyai respon yang cepat dan dia cepat lelah. Sedangkan kalau otot polos itu responnya lambat dan tidak cepat lelah. Untuk lebih lanjut, mungkin kita akan bahas pada materi berikutnya. Kita akan bahas lebih detail. Selanjutnya ada jaringan lemak dan ada juga jaringan saraf. Nah, jika jaringan-jaringan itu berkumpul, dia akan membentuk yang namanya organ tubuh. Contoh organ tubuh pada hewan dan manusia, kita dapat mengenal ada jantung, paru-paru, hati, bisa juga di organ luar ada tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, perut. Itu merupakan contoh-contoh organ pada hewan dan manusia. Oke. Kumpulan dari beberapa jaringan itu untuk melaksanakan fungsi tertentu.
Nah, kumpulan inilah yang kita sebut dengan organ. Kita lihat bagaimana dengan organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu bisa seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Nah, organ pada hewan atau manusia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada jantung, paru-paru, usus, otak, tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, dan kuku. Itu termasuk organ-organ pada hewan maupun pada manusia. Nah, ini gambar dari organ tubuh tumbuhan. Tadi sudah dibahas, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Bunga ini akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah itu terdapat juga biji. Oke. Nah, jika organ-organ ini berkumpul untuk menjalani satu fungsi, ya, organ-organ tadi berkumpul untuk menjalankan satu fungsi, kita mengenalnya dengan sebutan sistem organ. Sistem organ ini banyak macamnya. Ini salah satu contohnya, ada sistem rangka. Mungkin kalau kita berbicara tentang sistem rangka, kita akan ngebahas organ-organ tulang, mulai dari tulang di ujung kaki sampai tulang kepala. Kemudian ada sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah juga kita akan berbicara tentang jantung, kita akan berbicara tentang paru-paru, pembuluh vena, pembuluh arteri, kemudian juga kita akan berbicara tentang ginjal. Itu kalau kita berbicara tentang sistem peredaran darah, termasuk darah itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara dengan sistem otot, itu kita akan membahasnya tentang jaringan-jaringan atau organ-organ yang di sana terdapat otot. Oke, ada juga sistem organ yang berupa sistem pernapasan. Nah, di sistem pernapasan ini kita akan membahas tentang paru-paru, hidung, tenggorokan, trakea. Itu juga yang dibahasnya tentang organ-organ yang mendukung untuk kita bernapas. Nah, terakhir ada sistem saraf. Sistem saraf juga kita mengenal ada otak, kemudian jaringan-jaringan saraf, baik itu saraf pusat maupun saraf tepi. Nah, sistem organ ini nanti kita akan bahas lebih spesifiknya di materi berikutnya, baik itu di kelas 8 maupun yang di kelas 9. Nah, sistem-sistem ini kalau sudah berkumpul menjadi sistem dengan sistem-sistem lain, membentuk yang disebut dengan organisme atau satu makhluk hidup tunggal. Ya. Nah, ini tubuh dari makhluk hidup itu seperti yang tadi kita bahas tadi, sebelumnya ada sel. Kemudian sel ini berkumpul menjadi sebuah jaringan, jaringan ini berkumpul menjadi organ, organ ini berkumpul menjadi sistem organ, nanti sistem organ ini membentuk satu organisme makhluk hidup. Mungkin sampai sini bisa dipahami penjelasannya. Apabila belum dipahami, boleh diputar ulang videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton dan belajar di channel ini. Saya Salinan SPD, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.